Shalom, sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kita terus berjuang untuk memberikan sebuah perlawanan terhadap para ustadz dan para mualaf yang selama ini lebih sering membahas kekristenan dengan cara membuka data-data Quran, hadis yang mereka selama ini percayai. Jangan baperan teman-teman, ingat supaya Anda juga bisa belajar mempercayai dan juga mencari tahu tentang keyakinan Anda. Bagaimana videonya? Kita simak video berikut ini teman-teman. Jangan skip. Ini dia videonya teman-teman. Sekolah ya kan, itu lahirnya pada malam Sabtu. Masya Allah ya, ini sampai segitu detailnya. Barang siapa menyetubui istri pada malam Ahad, jadi kalau menyetubui istri pada malam Ahad, Ahad itu kan minggu ya malam, maka anak terlahir akan menjadi seorang pencuri. Berarti harus ada hari-harinya berarti ya. Harus ada hari-hari. Makanya nggak boleh main puki-puki itu. Ya, iya, betul. Makanya itu tadi katanya kan boleh menyetubui mau malam, mau siang, mau hari apapun. Tapi di sini ada tulisan, barang siapa menyetubui istri pada malam Ahad atau malam Minggu, maka anak terlahir akan menjadi seorang pencuri dan penganiaya. Tuh. Nih, jadi para pembumbun, para penjahat, preman itu orang tuanya main puki-puki pada malam Minggu. Barang siapa menyetubui istrinya pada malam Senin, maka anak yang lahir akan menjadi fakir dan miskin. Para gelandangan, para pengemis itu orang tuanya main puki-puki malam Senin. Ini. Jadi sebenarnya yang salah itu orang tuanya. Kenapa main puki-puki malam Senin? Kenapa main puki-puki malam Ahad? Waduh. Nih, barang siapa menyetujui istrinya pada malam Selasa, anak yang lahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Barang siapa menyetujui istri pada malam Rabu, maka anak terakhir akan cerdas, berpengetahuan, dan banyak bersyukur. Nih, malam Rabu itu paling mantap main puki-puki ya. Barang siapa menyetujui pada malam Kamis, maka anak terakhir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Jadi hati-hati, waspada malam Minggu sama malam Senin itu tidak boleh. Boleh saja tapi jangan sampai jadi anak ya. Kalau jadi anak, kalau malam Jumat Bang, malam Jumat. Malam Jumat ya. Malam Jumat ada nggak tadi ya? Iya, malam Kamis tadi ya. Barang siapa menyetujui istri pada malam hari raya, nih hari raya apa ini? Idul Fitri kah? Maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. Masyaallah. Nih. Ya kan? Belum pernah kan kalian dengar ini? Ini ada di sini. Ya, cacat. Nih, barang siapa menyetujui istri sambil bercakap-cakap, maka anak yang lahir akan bisu. Toh, orang bisu tunarungu itu karena suami istri ketika toncek ngomong-ngomong, maka yang lahir bisu. Barang siapa menyetujui istrinya dalam kegelapan, artinya mati lampu atau lampu dimatikan, maka anak terlahir akan menjadi seorang penyihir. Masya Allah. Aduh. Ini apa nih? Barang siapa menyetujui istri dalam terang lampu, maka anak terlahir akan berwajah tampan dan cantik. Nah, jadi orang-orang bule, orang-orang Cina itu ya main nyala lampu. Bang, itu dari Olo itu pengetahuan. Dari Olo Bang, ya Olo. Olo ini hebat banget, Olo luar biasa ya. Lagi ya, barang siapa nih? Barang siapa menyetubui istrinya sambil melihat aurat atau lihat vagina, maka anak terlahir akan buta matanya tuh, buta tuh. Itu ngomong di ayat berapa? Bang Kris, gimana pengajaran itu? Iya, yang abang bacain ini di ayat berapa ini? Iya, ini bukunya Fathul Izar download di pdf.com, itu halaman 19. Tuh, main buat pengajaran. Ya. Jadi ini jadi kalau main puki kita lihat pepeknya istri kita, nanti anak kita buta, dia buta matanya. Aduh, Masya Allah ya. Ini buta buta nih. Yang terakhir barang siapa menyetubui istrinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak terlahir akan terbunuh karena besi. Tuh, tenggelam atau teruntuhan pohon. Masya Allah. Ini ya. Jadi malam Jumat tadi kok nggak ada ya? Aku cari malam Jumat. Berarti host berarti sebentar, berarti semua yang sudah berumah tangga kalau mau main puki-pukian kayak maaf ya kayak orang tunanetra ya, matanya ya supaya nggak ada apa-apa.
Bang Indah, kalau malam Jumat Iya. Bang, main puki malam Jumat, itu anaknya hafal Quran, jadi hafiz dia Bang, hafiz. Oh, Penghafal gitu. Quran. Tuh Bang, ya. Tuh. Malam Jumat, Tapi ya. kalau malam Senin sama malam Minggu Bang, kalau malam Minggu tadi ya, Kalau ada dia akan anjing. jadi pencuri Bang. Malam Minggu Kalau hari pencuri Jumatnya, Bang. kalau hari Jumatnya, kalau hari Penghafal Jumatnya Quran Bang, habis habis Iya, Bang, iya. habis ya. Jadi ini sekilas Iya, iya. dulu tentang puki-pukian ya. Jadi di sini sudah diatur. Makanya lihat saja orang Islam yang tunanetra itu pasti lagi main puki, dilihat sama bapaknya, aduh veveknya istriku ini kok agak hitam ya gitu. Dilihat langsung dia buta itu tunanetra hasilnya. Gimana coba nih ya. Jadi para ilmu berkata bahwa hendaknya bagi seorang pasangan atau pengantin ini memperhatikan 4 hal berikut. Memegang kedua tangan istri, meraba dadanya tuh. Diatur di sini Bang. Ini detail. Mencium kedua pipinya, membaca basmalah. Jadi Bang Story, termasuk kalau main puki harus baca dulu dalam nama Allah Bang. Kalau tidak dalam nama Allah Bang, haram. Jadi kalau lagi saya gitu, kalau lagi baca ya Allah gitu. Ya Allah, astagfirullah. Kalau lagi enak gitu. Bismillah. Minum susu juga sama ya Bang ya? Bang Chris, Minum ya? susu juga sama. Nanti kalau kita main persusuan tadi, kalau tidak baca basmalah, susunya jadi racun. Iya, susu kiri sama kanan ya Bang ya? Susu kiri sama kanan Gimana harus. Bang membedakan itu kan kalau lagi ketika Itu. Coba kita dengar dulu itu. Silakan Kak Isa dulu, didengar dulu. kemaluannya ke dalam kemaluan istri. Yang pertama bita'widhi wa ketika melakukan hubungan suami istri, ai waktil ilaj. Ketika suami ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istri. Yang pertama bita'widhi wa tasmiyati. Yang pertama membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca ta'awud dan basmalah, wahaka az-zakara. Suami mengoles-oles az-zakara kemaluannya di jawani bil farj, di permukaan, di dinding-dinding kemaluan istrinya. Dioles-oles, jadi tidak langsung dimasukkan, tapi dioles-oles dulu di permukaan kemaluan istri sampai basah. Wa qamaza as-sadiyai. Kemudian suami memainkan puting istrinya. Wa qamaza diremas as-sadiyai ini dan memainkan putingnya. Diremas dadanya dan dimainkan juga putingnya pakai jari, kan bisa pakai lidah. Wa nahwi dzalika mimma yakhruqu syahwatah. Melakukan hal yang dapat membangkitkan syahwat wanita. Jadi tidak langsung dimasukkan, tapi biarkan syahwat wanita ini, syahwat istri ini bergejolak sampai benar-benar basah baru dimasukkan. Latih. Adapun setelah basah, setelah naik memuncak syahwat istri, latih fi halil jima', hal yang perlu dilakukan, diperhatikan ketika ingin masukkan, awwaluha kaunul jahdi bi riyadatin. Ketika laki-laki ini sudah benar-benar tegang, maka dimasukkan pelan-pelan. Jadi abatin dengan pelan-pelan, bisimtin batafarukin, dan jangan banyak bicara hal yang tidak penting. Kesana yang kedua kita mahuli, laki-laki tidak boleh terburu-buru, suami tidak boleh terburu-buru mengeluarkan maninya. Ini bunyi syahwat ini. Tetapi dia harus menunggu sampai istrinya memuncak, sampai benar-benar istrinya sudah ingin mengeluarkan mani, hatta yastawi fi inzaliha, sehingga sama-sama bisa mengeluarkan mani secara berbarengan. Wa inna dzalika, karena dengan keluar mani secara berbarengan, yurisul mahabbata, itu dapat menambah cinta di dalam hati dua pasangan suami istri. Gimana coba? Itulah indahnya Islam. Semua ada aturan. Itu tadi yang ngajarin Ustadz loh ini. Betul Kak Aisyah ya? Ustadz itu tadi. Iya, betul ya. Jadi maksudnya tadi tuh Bang, Allahnya bibir paginya dicirikan, lampurannya bibir, bawah mulut yang tipis, menunjukkan paginya peserta berlatih, jika ketemu terlihat merah, keringat dan bergairah. Jangan komplit ya. Ya, komplit sampai ya. ukuran. Lanjut. Iya, itu lagu dari surga kan? Tadi lagu surga. Lagu surga itu lagu surga. Itu lagu pemanasan ya, Muhammad. Pemanasan. Ya. Ini tadi lagu doa senggama ada ya. Ada doa senggama guys. Jadi
Makanya tidak boleh dilupakan ini. Doa yang tertulis itu, yang aku punya itu doa ya, yang menggauli babu sama menggauli hewan itu ada doanya. Masya Allah. Nih doa senggama ya, nih Bang Indah nih, ini lihat nih, Iya. doa-doa bersenggama. Jadi ada nih ya. Allah SWT. Isinya gimana? Dan ini tar dulu di Al-Baqarah 223, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Nah, maksud dari ayat ini adalah carilah pahala yang disediakan untuk kamu semua, seperti halnya membaca basmalah dan bernafasan sanggama. Kemudian dari sanggama itu dia karuniai seorang anak, maka dia memperoleh pahala sebanyak nafas anak tersebut dan keturunannya sampai hari kiamat. Ini. Oke, aku tambahin sedikit ya, Bang. Silakan, silakan. Jadi ini yang dibacakan sama host, terus yang saya dengarkan tadi ya. Baik tadi yang Ustadz ngomong sama nyanyian tadi, itu dua-dua itu tertulis di dalam kitab Fathul Izar. Ya, di sini ada tertulis semua itu. Sekali lagi, kalau mereka bilang, oh Alkitab itu isinya porno, tunjukkan kitab Fathul Izar. Ya, ini betul. Ini, dan sayangnya teman-teman, kitab Fathul Izar yang membicarakan tentang mengoles-ngoles kemaluan, dimasukkan pelan-pelan waktu tegang, sayangnya itu dipelajari di pondok pesantren, khusus pondok pesantren. Bisa bayangin nggak, anak masih baru-baru ranum-ranumnya mempelajari tentang ini. Masya Allah, pantesan banyak yang bunting-bunting ya. Iya, makanya kan saya bilang sebentar ya teman-teman. Makanya begitu pagi dan siang mereka mempelajari. Teman-teman jangan ditumpuk dulu teman-teman, di mute teman-teman ya. Gantian ya. Makanya pagi dan siang mereka mempelajari Fathul Izar, malamnya praktek, setelah itu bunting berjamaah. Itu pasti dan banyak terbukti itu ya. Buntingnya kan pasti berjamaah itu. 7 santriwati bunting bersamaan. Itu ada karena itu malamnya praktek. Ya, karena ada pelajarannya, bukan oknumnya, karena ada pelajaran itu. Ya. Nah, tentang doa-doa tadi ya, jangankan doa sama bini. Ini siapa sih ini yang ada musiknya? Lanjut Kak, lanjut. Ya, justru ya menggauli pembantu ya dan menggauli babi atau anjing itu pakai doa, dan itu cuma di ajaran Islam. Tolong kita buka. Buka dulu host ya. Ini cuma ajaran Islam ya. Ibnu Majah 1908. Karena kan memang kan ya babi itu haram, tapi babi itu boleh diewek, itu cuma di Islam ya. Ibnu Majah 1908, ajaran Islam boleh menggauli binatang dan ada doanya itu. Jadi babi itu haram, tapi babi itu halal untuk diewek, itu dalam Islam. 1908. Ibnu Majah 1908. Silakan. Bu Aisyah. Iya bang. Kalau diminta oleh Habaib itu dikasih nggak bininya? Atau kalau Bu Aisyah lah kan perempuan. Kalau Habaib minta kemaluannya dikasih nggak? Harus, karena kesaksian orang ya, satu kampung ya. Nanti saya tunjukkan buktinya. Nanti dulu ya. Ini dulu sebentar, sabar. Ini dulu kita baca ya. Oke teman-teman ya. Nih dikatakan Ibnu Majah nih. Muhammad bin Al-Jad dan seterusnya, Nabi Tuhan memberkati dan memberinya kedamaian, yang mengatakan, jika salah seorang dari kalian memberi sedekah kepada seorang wanita, seorang pembantu ya, lanjut dulu ya, seorang pembantu ya, koma ya, atau seekor hewan, maka hendaklah dia memegang ubun-ubunnya dan berkata, ya Tuhan, aku memohon kepadamu untuk kebaikannya dan kebaikan apa yang dibawanya diciptakan, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan dan kejahatan apa yang dibawanya diciptakan. Tuh, ini doa nih ya, ketika berhubungan sama lidah. Ya. Pegang ubun-ubun nih. Itu ya. Caranya. Jadi ya teman-teman ya. Iya, jadi gini teman-teman ya, di hadis ini jelas ya bahwa kalau kamu mau berhubungan sama pembantu alias babu atau sama hewan atau anjing, itu ada caranya, dipegang ubun-ubunnya terus bacakan doa itu. Ya Tuhan, itu ada bahasa Arabnya itu. Iya, ini doanya. Ya Tuhan, aku memohon kepadamu untuk kebaikannya dan kebaikan apa yang dibawanya.
Nih, jadi sambil main sama pembantu dan hewan itu ada Nggak asal digenjot, jadi ada caranya. Nggak ada doa. Caranya dipegang ubun-ubun Ada dan doa. harus dibaca doa, baru boleh genjot anjing, genjot babi, genjot kucing, itu kan boleh itu. Astaga. Ya, Muncul pokoknya. di screenshot ya teman-teman. Jadi ini Itu. korelasi ya, ini bukan Ya. ini salah satu ini korelasi sama tim misi 1375. Jadi kalau mereka menolak ini ya 1375 dan ini yang 1908 itu korelasi. Tapi Kak Aisyah ngomong-ngomong ya, kalau dengan perempuan atau istri, oke lah. Dengan pembantu, oke lah kita pakai mama dengan mereka. Nah, dengan binatang ada yang ceritakan Muhammad. Lah kan memang kan diperbolehkan tuh 1375 jelas. Itu Tirmizi ada tuh. Iya, tidak ada dosa atasmu. Kenapa? Suaranya nggak jelas Bang Story. Pernah nggak dia melakukan dengan binatang? Loh itu buktinya banyak kok, coba kita klik. Yang heboh itu waktu masuk TV RCTI itu saya lihat itu yang di Gresik itu disaksikan oleh ketua anggota DPR. Iya, coba DPR. buktikan Bang. Oh, yang kambing itu ya? Iya, jelas itu. Ya mereka ini mengikuti ini kan tadi. Astaga. Terus yang di Jawa Barat ya, menggauli 300 ekor ayam. Sama. Hah? Berapa? 300 ekor ayam. Diklik aja itu keluar semua. Astaga. Ya Allah. Jadi gila ya, sakit jiwa. Ya karena kan mengikuti sunnah Rasul. Sunnah. Astaga. Perintah Rasul kan tidak ada dosa atasmu menggauli binatang. Astaga. Ya Allah. Ya. Sakit jiwa. Ya memang kan ajarannya kan komplit. Ya, tentang yang tadi yang tanya sama Bang Story ya, apakah perempuan tuh boleh? Justru orang-orang tuh kebanyakan mau memberikan ya keperawanan atau kemaluan anak-anaknya kepada habaib. Karena itu nanti dapat barokah. Inilah mereka. Kita lihat ya kesaksiannya ya. Bentar ya. Kita lihat ya. Tentang pengewean ini mereka malah senang kalau anaknya tuh didatengin habaib, terus habaibnya bermalam gitu. Kayak gitu-gitu malah senang. Tunggu ya. Sering ditumpakin dong sama Ya Habib. kan biar dapat pahala, biar dapat berkah. Kok Bapak tahu? Iya. Saya kan sering, ya gimana ngintip lah. Sering ngintip Oh, ya, Pak, ya? oh sering ngintip. Iya. Kalau malam begitu. Jadi Habibnya sering nginep. Iya. Sering ditumpakin. Nginep. Iya. Sering ditumpakin dong sama Ya Habib. kan biar dapat pahala, Sering. biar dapat berkah. Iya. Saya kan sering, ya gimana ngintip. Sering ngintip ya, Pak, ya? Oh sering ngintip. Kalau malam begitu. Jadi Ya. Habibnya sering nginep. Sering ditumpakin. Jadi sudah didoktrin ya, nggak dinikahi, yang penting diewe aja boleh dapat pahala. Justru mereka rame-rame Tidak supaya dinikahi. yes, supaya anak-anak mau diewe Dapat karena dapat pahala. pahala ya. Nah, itu kesaksian kok itu. Gimana sih? Ini Halo Malik, ada tamu nih. Inilah Malik Islam. Kristen Islam, Malik. Malik. Alhamdulillah Islam bang. Oke. Baik. Balik itu gimana nih? Dari itu sakit jiwa nggak? Aku dilihatnya aja jijik gitu, najis terlalu. Apakah Islam seperti itu mengajarkan sampai ke masalah vagina dengan segala macam itu? Menurut Malik bagaimana? Dibuka aja ayatnya bang. Yang tadi itu loh. Shh, sebentar sholat jangan ditumpuk-tumpuk ya teman-teman ya. Silakan Malik. Bang, bang. Gini bang, aku kan nih kan botol nih. Aku izin bertanya dulu ya bang. Lah, Kamu bertanya apa? Bertanya tentang apa? Tentang Islam atau tentang itu yang tadi itu ajaran sakit jiwa nggak menurut kamu Malik? Jawab dulu aja. Kalau menurut saya sakit jiwa benar. berbondong-bondong orang tua ya mengizinkan ya Habib-Habib singgah di rumahnya karena punya anak-anak perawan ya. Justru mereka senang orang tua itu Habib-Habib itu nginep sampai diintip karena akan dapat pahala kalau ngewe anaknya gratis. Iya, gila nggak? Sakit jiwa nggak gitu? Malik gimana menurut kamu Malik? Sakit jiwa nggak tuh Malik? Ajaran kayak gitu? Dapat pahala Bang Story. Dapat Itu pahala. penajaran. Itu penajaran. Ya, Melainkan. itu benar nggak ajaran kayak gitu? Atau sakit jiwa nggak? Ya? Ya mungkin dia Menurut kan kamu? lebih Kenapa? Jadi gini, Nah, jadi ilmu itu loh. Kenapa? Secara general itu orang bilang sakit jiwa. Siapapun bilang itu sakit jiwa gitu. berarti Bang Story mau bilang bahwa junjungannya baginanya juga sakit jiwa karena dia mengajarkan itu. Ya iyalah kalau yang itu ajaran dari Allahnya. Dari sakit rasulnya, jiwa. dari bagindanya. Kita lihat itu surat Al-Ahzab 50 dan 51 kan jelas. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki. Ingat, itu udah tertulis.
Tidak dinikahi ya. Silakan Malik. Bela lah coba. Dari mana kau bilang Itu dalam sakit jiwa? Quran, itu dalam Quran tertulis jelas ya. Nabi Muhammad boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki, termasuk kalau kita istri nggak bilang ya, wanita-wanita yang menghibahkan dirinya sama kayak bapak tadi ya. Anaknya dihibahkan kepada Dihibahkan. Nabi. Ditonton lagi? Iya, diintip lagi biar dapat pahala. Goblok memang itu. Jadi ngikutin ya. Jadi buah tidak jatuh dari pohonnya. Jadi memang mengikuti karena memang dapat pahala itu. Karena apa? Karena ada ajaran baginda. Baginda kan gitu, ya, menggauli siapapun yang dia kehendaki. Terutama ada wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Selesai kan? Itu kan pengajaran bukan oknum ya, itu ajaran yang diturunkan. Ya, Malik gimana? Coba kasih penjelasan pembelaan. Silakan. Iya, tapi Nabi kami gini bang, Nabi kami bukan menggauli, dia menikahi dulu. Di mana tertulis dia menikahi dulu? Kamu coba baca Quran belum? Kamu tahu Maria Kitty? Maria Kitty itu hari yang sama, bapak mamanya dibunuh, suami dibunuh, malamnya dipakai Muhammad. Kamu pikir ada wanita yang orang tuanya dibunuh terus dipakai mau gitu, redok gitu, dinikahi gitu? Hah? Tahu kan Maria Kitty kan? Menurut kamu ada nggak seorang wanita yang hari yang sama dibunuh orang tuanya terus dipakai malamnya? Coba mau nggak dengan sukarela dia? Lagi dong kayak gitu. Coba jawab saya. Safia juga Safia. Iya, Iya Safia. Malik Iya. gimana nih? Ya, Ayo, silakan Malik. Bu Aisyah dulu. Bu Aisyah, Ya, Malik. silakan dulu. Oke, gini, apa Malik ya sudah jelas ya. Kalau kamu bilang dinikahi itu kamu nggak baca Quran. Makanya saya tanya dulu, kamu baca Quran dan hadis nggak? Itu dulu. Kalau kamu baca silahkan tunjukkan di mana kamu baca. Nah, kalau enggak ya itu tadi. Ya, nanti kita bukakan di situ. Tadi sudah jelas. Rampasan perang Rampok. itu Malik. Ya rampok benar. Ya, Ini Mana ada orang mau ya menyerahkan? harta, ya wanita yang dirampok. Harta dan wanitanya dirampok. Bahkan bisa dibilang gantian lah. Aku ganti satu wanita itu dengan sekian. Itu kan dari sakit jiwa kayak gitu. Mengatasnamakan pencipta langit dan bumi lagi. Sakit jiwa ini. Nah itulah mereka yang nggak pernah tahu. Gini ya, pokoknya gini, teman-teman Islam itu tidak pernah membaca sendiri baik Quran maupun hadis. Makanya begitu kita tunjukkan mereka kebingungan sebenarnya, shock. Terus akhirnya larinya apa? Menghujat. Dan mereka tidak jujur, mereka nggak pernah baca itu. Ayo Malik, jawab Malik. Jangan diam aja. Ini kita turunkan dulu ya, sinyalnya merah ini. Ya, turun dulu, nanti baru naik lagi. Jadi itu Kak Aisyah ya. Memang demikianlah fakta ya. Tapi orang Islam ini selalu berkelit ingin membela dan terus membela si bagindanya ini. Padahal akhlaknya itu kayak bagudung gitu, bejat betul ya. Tapi selalu dibela. Jadi narasi saya itu, ya teman-teman Islam jangan panas narasi saya karena saya sudah baca. Jadi yang diutus oleh Allah SWT itu cuman apa? Cuman ngewek dan ngerampok duit, ngerampok anak, ngerampok perempuan. Cuman itu, nggak ada lainnya. Makanya saya tinggalin itu, saya nggak ngikutin dia. Itu menurut Bang Bobor gimana itu Bang Bobor? Raja Bogor coba. Pengen benar. Bu Aisyah dari sebelah juga ya, dari Islam ya. Kenyot lah, kenyot story. Aduh. Kenyot itu baginda kenyot. Tapi memang sebagian Islam, sebesar Islam kayak gitu ya Bang Bobor ya, mengimani kayak gitu ya, bahwa melakukan yang disampaikan tadi itu bukan dosa ya, bukan kekejian lah bahasa kasarnya. Ya karena di NKRI, Bang Story gini, Bang Story ya. Oh nggak pernah tahu malahan. Gini, jadi teman-teman ya. Nggak pernah tahu aku dulu tuh story. Jadi teman-teman, hukum dan teman-teman ya. Sebentar Kak Aisyah. Kita mau beritahu santai dulu. Apakah Islam tidak tahu cerita ini? Ini dulu. Kalau tahu kan pasti diceritakan. Ini benar atau tidak? Hah? Belum pernah tahu. Sebagian itu bukan sebagian ya. 99% itu nggak pernah tahu. Ada yang tahu. Makanya kan saya bilang, teman-teman, saya dulu kayak kalian teman-teman Islam sama. Tapi saya kepingin baca sendiri. Begitu saya baca, saya yakin kalian kalau ngikutin saya pasti nanti kayak saya. Karena kan memang nggak pernah disuruh baca, nggak boleh. Makanya kan mereka bilang jangan suka nganu Quran sembarangan, harus tanya yang apa namanya yang pinter. Karena itu, ya. Jadi memang hukum dan perintah di dalam Islam itu atau syariahnya itu memang betul boleh ditegakkan. Contoh berzina seperti Al-Mu'minun itu boleh. Cuman sayangnya hukum perintah ajaran Islam itu tidak bisa masuk ke NKRI, pasti masuk penjara. Contoh Syekh Puji, dia mengikuti Rasulullah, harusnya nggak boleh dihukum. Ya, nggak boleh dihukum karena di negara Arab pun masih. Tapi ini maksud saya Bu Aisyah, pesantren sendiri ini nggak diajarkan kan? Apa itu? Yang mana? Gimana ya sebutannya? Yang mana? Ini kalau Fatul Izar kan tadi. Maksud saya apakah Islam tidak mengenal
Terus di pesantren itu gimana ya cara mereka memandang pengajaran kayak gini, mata pelajaran kayak gini? Itu Artinya kan sebenarnya kita lihat dari sisi Islam, pinter-pinter ulama dan ustadznya, dia memberikannya apa, kan nggak semua yang dikasih, semua kan ditutupi, kadang-kadang yang apa dibuat-buat sendiri kan gitu. Itu aja sih. Oh, waktu penyampaiannya kan. Iya. Tertulis. Coba ini ada tamu nih, kita sapa dulu ya. Eko, selamat pagi menjelang siang. Islam Kristen? Islam. Baik, silakan Kaisa. Ya, Oke, yang lain Islam. silakan tenang dulu. Silakan, lanjut. Ya, semoga bisa kondusif ya. Karena teman-teman tadi ada yang nggak kondusif. Oke, siapa namanya ini? Eko sudah berapa lama? Eko, kamu sudah berapa lama sampai hari ini menjadi Islam? Oh, alhamdulillah sampai mati. Itu kan kamu belum mati sampai hari ini, 30 tahun? Ya pokoknya sampai mati lah. Enggak, 30 tahun menjalani keislaman. Baca Iya. Quran dan hadismu? Ya baca insya Allah. Baca ya, oke. Betul nggak yang kamu baca bahwa Nabi Muhammad itu ya, itu tukang zina? Kata siapa? Loh, kamu katanya baca. Iya, iya kata siapa? Kata Quranmu lah. Kamu mantan Islam? Terus murtad? Saya tanya, kamu baca tidak? Enggak, Kan di mau ruang tanya publik sama ya. kamu, maksudnya tadinya kamu Islam? Saya sekarang tidak Islam, saya sekarang pengikut Kristus. Iya, Pertanyaannya saya nggak situ, nggak usah Iya, ke situ. tadinya. Saya tanya, kamu baca Quran nggak? Iya baca. Oke. Di otak saya sama hati saya. Oke, Semua ada sekarang saya tanya. Oke, sudah hafal. Oke, betul nggak di dalam dalilmu itu tertulis bahwa Nabi Muhammad itu pelaku perzinahan itu? Di dalil mana? Duh, katanya baca. Oke, kita Ya, bukakan kamu- sekali. Iya, Kamu iya bisa apa? kondusif nggak? Kalau Dalil nggak, saya apa? nggak butuh. Saya akan tunjukkan semua. Tolong dibuka lagi rangkuman dari Al-Azab 51. Oke. Rangkumannya ya. adalah di Syahih Bukhari Ya. 4414. Bukhari. Ya, oke Kamu nih. baca gimana sih? Oke, ini Kamu tuh bukan orang ya. Islam. Kamu baca. Saya tunjukin dulu ya, biar nanti dibilang, oh nih karang-karang Bukhari ya. Saya Bukhari 4414. Kau silakan baca bro. Kamu baca dulu. Ya, mulai dari sini silakan. Enggak jelas lah. Kamu aja yang baca. Nih, udah baca lah. Oke, saya baca ya. Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasul. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah wa Jalla menurunkan ayat, kami boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingini menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab 51. Oke, Saya tahan dulu. Aisyah. Ya, oke, lanjut sini. Ya, langsung ya. Oke, Eko ya. Menurut kamu, tolong jawab jujur ini di depan 150 orang karena ini ruang publik. Menggauli perempuan yang sudah diceraikan itu berzina atau tidak? Jawab jujur. Sekali lagi, menggauli perempuan yang sudah diceraikan itu oke. berzina atau tidak? Oke, Jawab saya jujur. gantian ngomong ya. Oke, gantian Jawab ngomong ya. jujur. Jawab. Oke. Dalam Islam, kalau orang baru ditalak satu kali, oke? Oke? Di mana Dalam satu tertulis kali. talak? Dengerin. Ya, saya nggak tanya talak, di situ nggak tertulis talak. Jangan kamu tambah-tambahin. Dicerai, kecuali tertulis ditalak. Ya. Jangan kalian tambah-tambahin. Saya nggak butuh kalian, tetap saya bongkar semua. Saya nggak ada kebutuhan sama kalian yang Quran. Oh, saya baca. Saya belum lagi At-Tarim ayat 1, ya. Si bajingan itu, ya, baginda itu menggauli Maryam Kiptia di atas ranjangnya Hafsah. Berzina nggak itu? Katanya kalian baca. Kenapa At-Tarim ayat 1 kalian nggak baca? Hah? Kalau saya pertanyaannya ke kalian tuh cuma langsung to the point. Apakah menurut kamu di dalam dalil tertulis Muhammad itu melakukan perzinahan? Oh, enggak. Itu ngewek sama perempuan yang dia inginkan. Itu kata-kata Quran. Makanya saya bilang, Quran yang saya baca artinya itu isinya ya melegalkan perzinahan. Ya, dan pelakunya sayangnya si baginda sendiri. At-Tarim ayat 1, Al-Ahzab 50 dan 51. Jelas kok. Makanya saya nggak mungkin mengikuti ajaran ini, karena ajaran ini ajaran setan. Ini Quranmu yang ngomong. Ya. At-Tarim ayat 1 itu apa kabar itu? Sampai Hafsah bilang, kamu melakukannya di atas ranjangku. Loh, itu kata bininya itu. Bininya nomor 4 itu. Sampai janji-janji Muhammad, saya tidak akan melakukannya lagi, saya tidak akan melakukannya lagi. Makanya kalian baca Quranmu. Jangan sok-sokan tidak baca Quran dan itu, oh baca dong. Tapi nggak tahu apa-apa. Nah, menurut kamu, waktu dia melakukan sama Maryam Kiptia itu berzina apa tidak? Terus 51 ini kan jelas ini. Kamu boleh menggauli siapapun wanita yang kamu kehendaki.
Saya nggak tanya istri, saya nggak pernah bahas kalau sudah tertulis istri itu, karena di Islam itu kan istrinya berapapun boleh. Apalagi si bajingan ini, ya, melanggar perkataan Allahnya sendiri. Ya. Tapi yang saya masuk itu yang di luar istri. Termasuk perempuan-perempuan yang sudah dicerai, ya. Makanya kalau beragama, ya, otak waras kalian jangan kalian gadaikan demi kebejatan si bajingan ini. Error kalian. Membela si bajingan ini. Jadi error. Sudah nggak jujur. Tapi memang ada ajaran memang tidak boleh jujur. Karena Mereka baca kan- Quran. Kenapa, Pak? Mereka kan boleh berbohong dalam 4-3 hal. Iya. Ya. Ayo, ada bisa bantangin di Quran ini. Coba ya, Silakan, kita cari dulu. Iya. Percabulan paling banyak di Indonesia itu di pondok pesantren loh. Apa? Percabulan paling banyak di Indonesia di pondok pesantren. Itu yang tertangkap kan? Iya. Yang terungkap kan? Iya. Yang belum terekspos banyak loh. Tetanggaku itu, aku kan tinggal dekat pondok pesantren, kota santri namanya. Tetanggaku itu anaknya itu sampai hari ini stres loh dia karena digaul sama guru ngajinya. Tapi Bu Aisyah, waktu Ibu mendapatkan pengetahuan kayak gini, yang pertama kali Ibu lakukan apa sebagai seorang muslim? Bertanya kah atau enggak. Saya cari terus. Akhirnya terus saya bandingkan sama Alkitab. Jauh sekali. Karena Tapi gini nggak pernah ya, bertanya kepada orang yang ahli di Islam, tidak contohnya mungkin mereka akan beralibi. Itu poinnya ya. Dan gini ya teman-teman ya, pokoknya sebenarnya gampang. Setelah saya baca dua-duanya ya, gampang. Makanya bolak-balik saya bilang, kalau mau cari sesembahan yang benar itu dari ajarannya. Kalau ajarannya bejat itu pasti bukan Tuhan yang benar. Selesai. Kalian bisa bandingkan sendiri, makanya baca Alkitab. Ya, tidak ada perintah atau perlakuan junjungan ya di dalam Alkitab yang melakukan kebejatan seperti Katem ini. Dan tertulis di dalam Quran loh itu. Yang saya kaget, kenapa sesembahan melegalkan perzinahan? Sesembahan loh itu. Ya. Tertulis, makanya kan saya bolak-balik bernarasi. Dulu saya didoktrin bahwa Quran itu isinya ayat suci bohong, ayat-ayat ya, ayat-ayat jahat, ajaran jahat. Saya bisa buktikan semua kok. Boleh direkam. Ya, salah satunya perzinahan dan sayangnya pelakunya baginda sendiri. Memang kalau saya perhatikan gini Bu Aisyah ya, kalau yang bersaksi itu tentang dia kehormatan wanitanya itu diambil, dia terus bercerita, itu kan satu aib juga di mata wanita kan. Makanya kalau saya perhatikan memang kalau tidak berjemaah, artinya itu sudah keterlaluan besar-besaran, itu memang nggak kayak expose dia. Tapi kalau saya perhatikan dengan ajaran ini setiap laki-laki yang mengimani ya, saya yakin dalam pikiran mereka 99% laki-laki itu akan melakukan ini. Bagaimanapun caranya. Karena seakan-akan di sini perbuatan itu tidak tercela. Oke, kita pelan-pelan ya, teman-teman, kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Apa sih nanti hasil apa sih tujuan mereka di nanti ke akhirnya? Kan pesta seks. Poinnya di situ. Tidak ada ibadah lain selain ibadah menyalurkan hasrat atau ngewek di jannah itu. Sampai detik ini saya belum ketemu bahwa nanti di jannah atau yang katanya surga itu selain ibadah ngewek, ada nggak sholawat, zikir? Belum ada. Saya makanya tantang Ustadz, selain ngewek di jannah itu ada nggak tadarus atau apapun itu? Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau ngewek jelas ada. Yes. Itu aja pekerjaannya, nggak ada pekerjaan lain. Makanya saya bilang ajaran mereka cuma ngewek. Yang tertulis banyak kan tentang ngewek dan pelakunya itu junjungan itu kekasihnya Allah. Coba tantang mereka. Di mana tertulis surah? Permisi, saya potong ya. Sebentar ya. Tolong tunjukkan ke saya ya. Di Quran mana di jannah nanti ada sholawat, berzikir. Kalau ngewek, ibadah ngewek ada jelas. Ayo saya tantang. Mungkin saya belum ketemu. Ada nggak nanti di jannah nanti bersolawat, berzikir? Ada nggak? Karena tujuan mereka cuma untuk ngewek di sana nanti. Kan beda. Kaisa, bahkan kalau mau masuk surga memang harus melalui ya itu tadi ngewek itu. Ya karena memang pezina, berbuat zina itu salah satu untuk melegalkan masuk surga, itu jelas. Betul. Perkataan Jibril. Coba dibukakan itu. Ya, ya. Sahih Bukhari 2983. Karena mereka ini nggak pernah baca, makanya saya nggak mungkin ngikuti ajaran setan ini. Karena dulu kan nggak tahu. Nih. Begitu saya baca ini apaan ini ajaran para pencuri nih kan, kemudian ya ntar ya. Pak Christian, sebentar ya. Ini pertanyaan saya nih.
buat Kak Aisyah ini. Kenapa cewek muslim itu setiap kali saya pantau di masjid itu mereka tidak ikut sholat Jumatan? Itu kenapa? Itu nanti Pak, pembahasan nanti. Habis ini. Ntar. Sebentar, Pak. Oke, kita baca dulu nih ya. Di Sahih Bukhari ya 2983. Bagidin bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, iya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Jadi melalui berzina, mencuri, masuk surga. Jadi clear ya, jadi gini ya, jadi jelas ya buat para lonte laki, lonte perempuan. Teruslah kalian melonte karena itu cuma kunci paling ringan, paling nggak keluar duit tambah dapat duit. Kalian untuk menuju jannah. Yang makan siapa ini? Tolong Bang di mute. Sorry, mute dulu Bang Story biar nggak berisik Bang. Ya, oke, lanjut. Jadi ya jelas ya, dalil ini jelas ya. Jadi makanya ada kabar baik untuk orang Islam yang awam ya. Jadi kalian nggak usah capek-capek jual tanah, jual rumah untuk naik haji umroh, nggak perlu. Cukup jadi lonte, mau laki perempuan jadi lonte aja. Karena sudah dijamin itu. Ini kan percakapan antara Jibril dan Rasulullah itu. Ya. Yang penting apa? Yang penting tidak menyekutukan Allah alias KTP-nya Islam. Jadi buat para lonte-lonte, ngelontelah terus. Kan perzina itu. Ya, mau laki mau perempuan lontelah terus. Nggak keluar duit malah dapat duit kalian. Pasti masuk surga. Yang penting asal KTP-nya Islam. Kan tidak menyekutukan Allah kan. Ya. Makanya yang sayangnya umat Islam tuh nggak pernah baca. Ya. Cuman menerima ceramah-ceramah bohong itu. Ini loh, jelas kok. Jadi buat para lonte-lonte ngelontelah terus. Ini hadisnya ada. Buat para maling ya. Makanya saya tantang Ustadz yang suka ceramah di penjara, tolong sampaikan ayat ini. Berani nggak? Kita lihat siklusnya nanti 4 bulan atau 2 bulan ke depan. Makin sedikit atau makin banyak malingnya. Karena kan jelas, dengan cara maling saja kalian masuk jannah, masuk surga. Betul. Nanti kalau misalkan polisinya ya sampai bilang, lo kamu sudah 3 kali kok nggak sadar, nggak bisa, saya sadar, saya harus maling terus. Karena tunjukkan dalil ini. Karena dengan cara maling, saya berbuat maling itu masuk jannah. Nih dalilnya jelas. Ya, nggak usah jual tanah, naik haji, bersedekah, ya nggak perlu. Karena ingat ya, di Islam itu kalian dituntut, ini perintah ya, harus melakukan dosa. Itu dalam Islam jelas. Perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekali lagi, umat Islam harus melakukan dosa. Karena kalau tidak melakukan dosa apa? Akan dimusnahkan, jelas itu. Ya, Sahih Muslim 4936. Tolong dibukakan. Sahih Muslim 4936. Muslim. Makanya mereka nggak pernah baca. 36. Kalian harus berbuat dosa. Caranya melonte itu, maling, harus nipu, harus. Nih dalil kalian. Itu kata Rasulmu, dan Rasulmu bilang itu perkataan Allah itu. Nih ya. Rasul telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Tuh dimusnahin tuh. Jadi yang lonte tetap ngelonte, tetap maling, tetap nipu. Ini itu loh disuruh, kalau nggak kalian akan dimusnahkan. Ini saya suruh ngikutin terus ajaran iblis ini. Nggak mungkin, otak saya masih waras. Karena binatang dan manusia sama-sama berotak, tapi kelebihannya manusia itu berakal. Makanya setelah saya baca, nggak mungkin saya ngikutin ajaran setan. Kelakuan setan kan ini. Bacakan lanjut, Bos. Kemudian ya setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampun kepada Allah dan Allah pasti akan mengampuni mereka. Tuh. Ini perkataan berdosa. Perkataan Rasulmu, katanya kalian pengikutnya Rasul, pengikutnya Muhammad, kok nggak pernah nggak ngikutin itu? Nggak pernah baca kan? Makanya saya bilang kalian cocok masih Islam karena kalian nggak pernah baca tuh Quran dan hadismu. Kalau saya baca sendiri, saya ingat ya, saya dari dulu bilang saya nggak pandai Iqra, tapi saya baca artinya. Untuk apa Iqra nggak tahu artinya, kayak si siapa tadi, Miko itu? Siapa itu tadi? Iya, si Miko tadi. Ya, nggak perlu. Kalau cuman Iqra bisa, tapi nggak tahu makna dan artinya, untuk apa? Ini loh, kalian umat Islam harus, itu perintah, harus berbuat dosa, kalau tidak akan dimusnahkan dan digantikan oleh orang yang berbuat dosa. Makanya ya, buat lonte-lonte itu dilegalkan, maling dilegalkan, ya ini korelasinya. Ya, kalian aja nggak mau jujur, oh iya nggak pernah baca. Makanya saya gini ya, baca. Kalau nggak baca kalian nggak akan tahu isi sebenarnya ajaranmu. Dulu saya juga gitu. Ya.
Ada yang bisa membantah nggak nih beberapa dalil yang saya sampaikan itu dari Quran? Coba ya kita lihat dulu, ada yang ngantri nggak? Tidak ada yang ngantri. Ya memang nggak bisa dibantah Kak Aisyah, karena memang ini ya, ini adalah Muhammad. Iya, mana ada yang bisa bantah? Pakai ini loh, pakai demi zat loh. Kan kata mereka itu kalau perkataan Rasul asli itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah nilainya sejajar dengan Quran. Ini kan perkataan Rasul nih. Rasul bersabda tuh. Ini hadis qudsi nih. Demi zat, malah pakai demi zat. Jaminan kan Allah nih. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Ini Allah apa nih kalau orang berdosa malah dipelihara, yang tidak berdosa dimusnahkan. Jadi ya teman-teman ya, saya ini karena sudah baca ya. Jadi beberapa dalil ini korelasinya. Makanya saya bilang di dalam Quran itu isinya ayat-ayat jahat dan dikorelasikan sama ayat ini pendukungnya juga. Ya. Di Quran itu isinya cuma ayat-ayat jahat, pengajaran jahat. 1, boleh berzina, boleh membunuh, jangan berdamai, terus abis itu membenci, itu banyak kok, meneror, maling, semua di dalam Quran. Dan ini poinnya, bahwa Allah menyuruh kalian berbuat jahat. Kalian kan kaget karena kalian nggak pernah baca sih. Saya bilang baca sendiri supaya kamu tahu kebenaran di dalam Islam itu seperti apa. Ya? Makanya saya nggak mungkin ngikutin ajaran ini setelah saya baca, nggak mungkin. Ya. Untuk mencari sesembahan yang benar dari pengajarannya lah. Sesembahan yang saya dulu kan jedot-jedotin gitu nggak tahu. Setelah saya baca, pantesan kok ajaran-ajaran setan gini. Si Eko ini mau naik lagi. Kasih sekali lagi kesempatan terakhir ya. Silakan Kak Aisyah ya. Ini terakhir kesempatan si Eko ini. Eko yang diskusi yang sesuai dalil ya. Kalau ditanya jawab dengan dalil. Ya silakan Kak Aisyah. Ya Eko. Bisa gantian ngomong. Saya nggak butuh kamu ngomong, saya butuh dalil karena congor saya ini berdalil. Ini ruang publik, ini bukan masjid atau tempat pengajian, nggak butuh dalil. Ini bukan tempat belajar, bukan orang Kristen. Turunin aja, ngapain dinaikin sampah ini? Nggak bangsat tuh. Ya anjing. Ya. Allah, sebentar ya. Kau bilang binatang. Kamu baca itu dalilmu bahwa sesembahanmu itu ya wujudnya babi. Tolong bukakan itu. Kemarin sudah dikasih tau nggak? Ya kemarin belum ketemu, nggak bisa dibuka dia. Ya? Saya sudah buka kemarin, belum bisa. Kamu kira ini masjid nggak pakai dalil? Kamu kira ini tempat pengajian nggak butuh dalil? Nggak bisa nih ruang publik. Congor saya dari tadi nunjukin dalil yang dari dalilmu ajaran bejat ini, ajaran setan. Ya. Terus kamu mau minta kesempatan berbicara? Lu pikir di sini tempat lomba deklamasi? Bicara harus berdalil, bukan bicara tanpa dalil. Bro Eko, di tempat saya nggak boleh bicara kalau kamu itu hanya mangap-mangap, nggak bisa. Apalagi bertemu sama saya. Nggak bisa. Oke Bang Story ya. Jadi di sini ya, ulang sekali lagi, siapapun yang naik, entah Kristen, entah Islam, entah agama lain, kalau bicara harus dalil. Iya, nggak boleh. Meskipun Kristen saya juga nggak bisa. Juga nolak. Jangan, kalau tidak tervalidasi jangan disampaikan di ruang publik, teman-teman ya. Nggak boleh. Ini bukan. Coba kita lihat yang ngantri siapa ini. Oke, ya memang seperti itu ya. Seperti itu. Nggak bisa kita asumsi bicara. Ya kita harus betul-betul dalilnya valid. Dan kami dengan Kak Aisyah, dalil yang A1 yang kami tampilkan, Quran dan hadis, itu dalil A1. Halo KTK, Kristen Islam, dari tadi pagi kau minta naik terus nih KTK. Salam, maaf Bang, turunin lagi Bang. Oke, salam Bang ya, terima kasih Bang. Kalau tap layarnya Bang agak ke atas Bang ya, Bang KTK ya, supaya tidak meminta naik ya. Itu teman-teman ya. Kak Aisyah, kita ini gini Kak Aisyah, kemarin kita live itu, kalau sudah 4 jam Kak Aisyah ternyata sekarang live itu direkam sama TikTok dan langsung rungkat. Berapa kali kita kemarin live itu sampai 4 jam, padahal kita nggak ngomong yang apa-apa, pakai dalil rungkat. Jadi maksud saya di sini kita sekarang kurangi durasi live kita itu maksimal 3 jam. Ini tinggal seberapa jam lagi kita 3 jam. Habis ini kita harus rungkat supaya akun kita ini terjaga. Saya kemarin lu kok setelah 4 jam selalu rungkat, Berarti ternyata sekarang TikTok ini teman-teman membatasi durasi live itu nggak boleh lebih dari 4 jam ke bawah. 4 jam lebih pasti rungkat. 4 jam, waduh saya lihat kok pas setelah 4 jam rungkat. Jadi silakan kalau ada lagi Islam yang mau membantah dalil yang ditampilkan Kak Aisyah dan yang kami tampilkan, boleh Anda naik ya, supaya kalian bisa benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ya. Tapi kalau tidak, kita akan akhiri dulu live kita di siang hari ini supaya nggak rungkat. Ini Komal ini akun yang besar sudah kena ya,
hari Sabtu Ya, baru bisa teman-teman dipakai. tolong bantu follow-follow Iya. akun saya Follow. kecil ya. Karena Follow sudah- ya, follow teman-teman ya, di follow dari Biar nanti 170 orang ini follow. Biar dapat follow. Follow apa, hostnya dapat juga notifikasi. supaya bertambah-tambah. Oke, demikian dulu live kita pada siang hari ini. Kita besok lanjutkan ya. Tidak boleh Terima 4 kasih jam, ya sedikit, 3 jam. buat followernya Iya, Bang Christian. iya, Terima oke, kasih yang iya. sudah follow, yang sudah Iya, kasih. iya, Terima kasih ya. Semua Tuhan memberkati. Oke teman-teman, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Tidak bosan-bosannya saya selalu minta kepada teman-teman untuk memberikan komentar yang cerdas. Ketika Anda sudah mendengar dari awal hingga akhir, jangan tiru seperti komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab atau merendahkan atau juga memaki orang lain ya, tidak perlu. Karena kita harus berbeda, karena kita punya ilmu, karena kita punya literatur ya. Meskipun mereka bebas membahas kekristenan seenak udel mereka begitu ya, dan merasa mereka itu pekerjaan mereka untuk menumpang hidup dan juga dengan berkata bahwa itu sedang berdakwah, tapi mari kita terus bantah mereka dengan menyodorkan data-data seperti yang disampaikan oleh para apologetik ini teman-teman. Bukan kaleng-kaleng bahwa mereka itu pernah menganut dan mempelajari apa yang mereka sampaikan. Nah, sekarang kan giliran mereka nih untuk memberikan hak jawab mereka. Semoga tidak baperan begitu ya, karena kalau di wilayah Indonesia ini ya begitu, suka baperan begitu ya. Kalau membahas tentang agama orang lain super jago begitu ya, tetapi kalau mereka dibahas super mewek begitu ya. Begitulah, mereka super mewek, mereka super mudah nangis, bahkan kalau sudah dibahas agak sedikit nyentil-nyentil ke dalam, lebih diiris tipis-tipis, maka mereka akan teriak lapor. Begitulah kelakuan mereka. Kalau mereka ditunjukkan ustadz-ustadz mereka, para mualaf yang selama ini berkuar-kuar, begitu hebatnya mereka membahas kekristenan. Kalau kita beri perlawanan sedikit ya harusnya nggak masalah kan. Tapi untuk Indonesia ya kita berharap banyak umat muslim yang sadar gitu ya, bahwa beragama itu nggak boleh buta. Kita harus berani mempertanyakan agama kita apapun resikonya gitu ya. Aku teringat seorang guru besar di Universitas Al-Azhar begitu ya, ketika dia menjadi seorang yang terpelajar, bahkan di usia muda dia sudah menjadi seorang pengajar ngaji, lalu dia menjadi dosen di Universitas Al-Azhar. Lalu dia mempertanyakan isi Quran di hadapan profesornya sebelum dia menjadi dosen begitu. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ya seperti yang nggak diharapkannya, mempertanyakan kitab suci mereka itu adalah sebuah hal-hal yang nggak boleh dilakukan lah istilahnya begitu. Karena yang saya pelajari itu justru mendapatkan hal-hal yang nggak enak pada dirinya ya. Nggak enak dia. Akhirnya sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus, dia dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan ada 3 tahapan penjara waktu itu ya, penjara bawah tanah, baru penjara besi, baru penjara yang terakhir itu penjara ada anjing-anjingnya begitu untuk menggigit dia. Dan disitulah ketika dia di bawah tanah, udah dirasa banyak tikus yang datang ke lehernya begitu ya, tapi nggak satupun tikus itu yang menggigit dia. Ketika di penjara besi, dia mengalami tempat tidur yang sangat begitu sulit gitu ya. Lalu di penjara yang ada anjing-anjingnya, dia kira ada temannya yang membesuk dia, ternyata sudah anjing-anjing yang begitu kasar begitu ya, yang siap menerkam, ternyata semua dibungkam. Nah disitulah dia rasakan kok ada satu tangan yang melindungi saya begitu ya, dan belum tahu tangan siapa itu. Ternyata ketika dia ditebus oleh salah satu pihak di Arab Saudi atau di Mesir, maka dia masih Islam, dia akhirnya mempertanyakan terus, kok aku bisa merasakan perlindungan yang begitu hebat. Nah, dalam kondisi sakit karena selama di penjara, akhirnya dia pergi membeli obat begitu. Ternyata yang punya apotek itu orang Kristen. Akhirnya dia lihat kitab suci, lalu dia bilang, apa ini kitab suci? Dan akhirnya di kitab suci itu dibawa, baru sampai di rumah nggak dibuka, tapi sampai di rumah ketika dia marah, dia lemparkan, hamburkan mejanya. Akhirnya kitab suci itu terbuka sendiri, lalu terbuka satu firman Tuhan bahwa
engkau sangat berharga di hadapanku, kata Yesus dalam kitab suci itu. Dan dia akhirnya bertobat, dan dia menjadi seorang profesor, dan dia menjadi seorang pembela iman, dan namanya itu ada bukunya sangat bagus, ya, buku sangat bagus, dan tulisannya sangat begitu kritis, dan itu bisa membungkam banyak orang. Nah, dia saja mengalami hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, semogalah banyak umat Indonesia yang cerdas, yang berani mempertanyakan tanpa baper, supaya beragama itu lebih cerdas, lebih tahu, dan lebih lurus. Saya berharap Kristus terus memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk percaya kepadanya. Sampai di sini video saya, teman-teman, ya. Jangan baper, jangan panas, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita, teman-teman semua.